Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم الحمد لله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Nah, kita melanjutkan kajian sifat salat Nabi, tuntunan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada as-sujud, tentang keutamaan sujud yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Berdoa di saat sujud, yang terbaiknya tentunya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang apabila dia tidak hafal banyak hadis al-ma'thurah, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dia berdoa dengan bahasa dia, sekalipun dengan bahasa daerah dia. Nah, dan ini fatwa Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Rahman dan yang lainnya. Sedangkan larangan untuk berbicara ketika sholat adalah ucapan-ucapan obrolan, itu yang dilarang. Sedangkan panjatan doa, ya, zikir, yang sebuah itu sebenarnya ucapan manusia. Dari hadis Muawiyah bin Hakam, inna hadhihi shalah la tasruhu fiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, sesungguhnya dalam salat ini tidak boleh ada ucapan obrolan manusia. Sedangkan doa itu ucapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Muawiyah ibn Hakam karena beliau berbicara dengan ucapan obrolan ketika salat. Baik, kita lanjutkan. Ar-raf'u minas sujud, kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir. Tsumma yaqulu Allahu akbar. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang salah dalam salatnya. Ya. Nah, wa tuma'ninah fihi wa huma ruknan. Bangkit dari sujud pertama, posisi duduk di antara dua sujud, tumakninah di saat itu adalah rukun. Ya, duduk di antara dua sujud dan tumakninah adalah dua rukun di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatma'inna, beliau tumakninah diduduk di antara dua sujudnya,
hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, sampai kembali setiap tulang ke posisinya. Nah, berarti tulang apa yang dimaksud? Tulang punggung, al-fiqar. Dan ini adalah at-tarjih dari Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam tulisan beliau, yang beliau merajihkan maksud dari tulang dalam hadis ini adalah al-fiqar, karena ada tambahan riwayat lain yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-fiqar, tulang punggung maksudnya. Jadi bukan semua tulang. Dengan ini apa? Ketika i'tidal pun hanya tulang punggung yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Jadi posisi tangan di mana? Irsal, tangan ke bawah, tidak bersedekap. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kenapa kok di dua tempat ini diingatkan untuk mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula, Taufik? Kebanyakan orang tidak tumakninah di dua posisi sholat ini, ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud, karena zikir yang singkat. Nah, bagaimana posisi duduk di antara dua sujud? Thumma yafrish rijlahul yusra fayaq'ud 'alaiha mutma'innan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kaki kiri beliau yafrush, dijadikan firash, dijadikan tempat duduk. Fayaq'ud 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kiri beliau. Nah, duduk apa namanya ini? Duduk iftirash, ya. Duduk dalam salat yang sangat sering dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dua. Duduk ketika salat. Yang pertama adalah al-iftirash, yang kedua adalah at-tawarruk. Duduk iftirash, duduk di atas kaki kiri. Sedangkan duduk tawarruk adalah duduk di atas lantai. Dua duduk yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sering beliau amalkan adalah al-iq'a. Al-iq'a, duduk di antara dua sujud, yaitu dengan atau duduk di atas tumit. Hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu an Abi Zubair annahu sami'a Tawusan yaqul qulna li Ibni Abbas fil iq'a 'ala al-qadamain. Kami bertanya kepada Abdullah ibn Abbas tentang al-iq'a, duduk di atas dua tumit. Duduk di atas dua tumit. Jadi kedua kaki berdiri, dua telapak kaki. Nah, jadi dijadikan tumpuan ujung kaki. Jadi telapak kaki berdiri seperti itu, sehingga kita duduk di atas tumit. Jelas posisinya? Posisinya seperti ini. Gini ya. Seperti itu tadi posisinya. Duduk di atas tumit. Kata Abdullah ibn Abbas, hiya sunnah, itu sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa' birrajul. Kami melihatnya itu seperti orang mengentengkan salat. Faqala Ibnu Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sunnah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya.
Yang keempat, duduk yang juga dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ini di akhir umur beliau, 2 tahun sebelum beliau wafat, setelah beliau terkena racun dari wanita Yahudiyah. Duduk salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang keempat, at-tarabbu'. At-tarabbu' yaitu bersila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-lail, salatul lail, salat tahajud itu bersila. Tersisa 30 sampai 40 ayat beliau berdiri. Ya, biasanya Rasulullah berdiri terus dari awal, membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat ini, 1 rakaat. Abdullah ibn Mas'ud yang jauh lebih muda dari Rasulullah SAW, yang lebih kuat fisiknya pun tidak bisa menandingi kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi tersisa 1,5 lembar atau 2 lembar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Selebihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk at-tarabbu'. Apa at-tarabbu'? Bersila. Ya, baik. Dan pula sunnah, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, tetapi ini di duduk tasyahudul akhir, insyaallah nanti dibahas. Nah, insyaallah nanti dibahas di duduk tasyahud al-akhir. Nah, wa kana yansib rijlahul yumna wa yastaqbil bi asabi'iha al-qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberdirikan telapak kaki beliau dan menjadikan jemari kaki menghadap ke kiblat. Ya. Nah, jadi ditekan sedikit jemari kaki. Terkadang ada sebagian orang sudah kaku kakinya, jadi tidak bisa ditekuk. Nah, bahkan ada yang masih lentur semuanya, kelima-lima jarinya itu bisa dia hadapkan ke kiblat. Ini nikmat anugerah Allah berikan. Ketika seseorang dengan fisiknya yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan, yang Allah pinjamkan, bisa sempurna dia lakukan sholatnya, anggota tubuhnya itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu anugerah. Ya, sebagian ada keterbatasan fisik, entah kakinya yang cepat kesemutan, entah kakinya yang sudah kaku, pernah kecelakaan, akhirnya dia tidak bisa duduk iftirash atau tawarruk, kan ada yang seperti itu. Dalam keadaan demikian, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, kerjakan perintah Allah semaksimal kemampuan kalian. Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali yang dia mampu. Ketika dia tidak bisa iftirash, tawarruk, nggak bisa juga tarabbu, apa yang dia bisa duduk, yang selama dia tidak duduk yang dilarang ketika sholat, ya seperti ik'a'nya binatang, ya misalnya kucing, dia melakukan ik'a juga, jadi kedua lututnya diberdirikan, kemudian tangannya diletakkan di depan seperti gogok kucing, ya binatang buas seperti itu kan. Nah, itu yang dilarang. Kemudian ketika tasyahudul awal, duduk iftirash, duduk tawarruk dengan bertumpu
dengan tangan kirinya, kata Rasulullah SAW, itu duduk orang-orang yang diazab oleh Allah. Nanti insyaallah akan kita baca. Wa kana yutiluha hatta takunu qariban min sajdatihi. Sunnahnya duduk di antara dua sujud itu diperpanjang hampir mirip dengan tempo atau jeda ketika dia itu sujud. Nah, diulangi lagi hadis Bara ibn Azib untuk ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud itu temponya kalau bisa diusahakan mirip-mirip semuanya. Yang beda adalah ketika berdiri membaca surat dan ketika tasyahud. Ketika berdiri membaca surat mungkin baca surat panjang, tentunya tidak bisa sama dengan ketika dia ruku. Dan ketika dia tasyahud ada doa panjang sehingga tidak sama dengan gerakan sujud atau duduk di antara dua sujudnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mencontohkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para tabi'in. Wa ahyanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkuth hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Jadi Anas bin Malik ini ketika duduk di antara dua sujud lama, duduk di antara sujudnya kayak tasyahud. Lama, beda dengan duduk di antara dua sujud biasanya. Lama. Para tabi'in mengira, oh ini sedang lupa nih. Dikiranya mungkin tasyahud. Enggak. Tapi itu adalah sunnah. Sunnah. I'tidal itu terkadang lama. Ya, diulang, zikirnya diulang. Begitu juga ketika duduk di antara dua sujud, lama duduknya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, inilah usalli bikum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan perlihatkan kepada kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lihat oleh para tabi'in pada saat itu, yang ganjil, yang jarang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik pada saat itu adalah lamanya i'tidal dan lamanya duduk di antara dua sujud, sampai para jamaah mengatakan ini kayaknya sedang lupa nih, koordinasi ya. Untuk zikir di antara dua sujud, Allahumma atau rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Atau terkadang Rasulullah SAW hanya membaca rabbighfirli, rabbighfirli. Tetapi yang kedua ini biasanya Rasulullah baca itu ketika sholat tahajud. Nah, untuk sholat selain tahajud yang dibaca yang tadi, ya, lama duduk di antara dua sujudnya diulang. Ini doa semua nih. Rabbighfirli, minta ampunan dari Allah. Warhamni, minta rahmah Allah. Taib. Apa makna rahmah? Apa makna rahmah? Farhan. Apa? 6. Jazakallah. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dijaga untuk yang akan datang. Maksudnya minta diberikan ismah, maksum, walaupun ya minta agar dipersulit untuk bermaksiat dan dipermudah untuk beramal saleh. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullahu taala dan Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Qasim. Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Qasim. Nah, di sini sudah disebutkan al-maghfirah sebelumnya, berarti warhamni, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, penjagaan untuk bisa beramal saleh dipermudah, untuk dipersulit dalam bermaksiat. Wajburni ay aghnini. Nah,
min jabrillah man jabarallahu musibatah ay radda alaihi ma dhahaba minhu wa awadah wa asluhu min jabril kasr. Minta dicukupkan, wajburni ya Allah berikanlah aku kecukupan. Ya, minta dikembalikan apa yang sudah hilang dari musibah, minta ganti, minta pahala dan minta ganti yang lebih baik. Nah, itu makna wajburni. Warfa'ni, minta ditinggikan derajat. Ya. Wahdini, minta hidayah. Wa'afini, minta keselamatan. Warzuqni, minta rizki. Baik. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kembali sujud dengan takbir Allahu Akbar. Ya, sama sudah kita bahas apa itu yang menjadi wajib dalam sujud, anggota tubuh apa saja yang wajib menempel di tanah. Kemudian bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, ada jalsah istirahah namanya, ada duduk rehat. Hadis Malik ibn Huwairits berkata, Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik bin Huwairits fi masjidina, datang kepada kami Malik bin Huwairits sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid kami. Faqala inni la usalli bikum wa ma uridu shalah, aku akan salat bersama kalian dan sebenarnya aku tidak ingin sholat, ya maksudnya ingin mengajar para tabi'in di masjid tersebut bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wa inna ma qasadtu ta'limakum sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku inginkan sebenarnya untuk mengajarkan kepada kalian seperti apa sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqin amaliyah, dengan cara praktek. Ya, jadi mengajarkan sholat enggak dengan lisan, enggak kayak taklim seperti ini, tapi langsung praktek. Itu yang dimaksudkan oleh Malik bin Huwairits. Liyakuna ta'lim bi suratil fi'l aqrab wa abqa fi adhanikum, dan mengajarkan sholat dengan praktek itu lebih narep, ya, lebih paham, lebih nempel ke ingatan kalian. Nah, usolli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku akan salat sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Faqultu li Abi Qilabah kaifa kana yusalli, kemudian perawi dari Abu Qilabah bertanya kepada Abu Qilabah, bagaimana salatnya Malik bin Huwairits? Qala mithla salati syekhina hadza, ya seperti salatnya syekh kita ini, maksudnya adalah Amr bin Salamah al-Jarmi. Wa kana yajlis idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla ayyan hab, beliau duduk terlebih dahulu apabila bangkit dari sujud sebelum berdiri. Duduk dulu ketika bangkit dari sujud, duduk dulu sebelum bangkit untuk berdiri ke rakaat kedua, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Jelasin insyaallah. Nah, apa istilah yang dibuat oleh para ulama duduk ini? Jalsatul istirahah, duduk rehat sejenak sebelum berdiri. Ya kan ada yang dari sujud langsung berdiri kan? Nah, kata jumhurul ulama, duduk al-istirahah itu bukan sunnah, tetapi hanya karena sudah sepuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, jadi beliau duduk dulu kemudian berdiri, dan itu lebih ringan dibanding dari sujud langsung ke berdiri. Baik. La, yang sahih itu adalah sunnah. Zahir dari hadis Malik
ibn Huwairits, inni la usalli bikum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam usalli kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Berarti apa? Kalimat usalli kaifa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ini menunjukkan istimrariyah, ya. Terus menerusnya Rasulullah lakukan seperti itu. Nah, jadi yang rajih, yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya duduk istirahat itu adalah sunnah. Jelasin insyaallah ya. Baik. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nomor 677 untuk Sahih Bukhari. Nomor 391 untuk Sahih Muslim. Kemudian ketika bangkit menuju rakaat kedua, mana yang terlebih dahulu diangkat? Tangankah atau kaki atau apa? Atau lutut, ya, tangan atau lutut yang lebih dulu diangkat. Baik. Hadis Malik bin Huwairits, ala uhaddithukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi ghairi waqti shalah fa idza rafa'a Rasulullah sajdati tsaniyah fi awwal rak'ati istawa qa'idan thumma qala fa'tamada 'ala al-ard. Ya, kalimat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadis ini. Kalimat thumma qama fa'tamada 'ala al-ard. Malik bin Huwairits beliau berdiri dengan bertumpu, ya, dengan tanah. Fa'tamada bertumpu dengan tangan di sini, ya, bertumpu dengan tangan. Dan sebagian ulama menghasankan hadis wa kana ya'jin. Wa kana ya'jin. Ya'jin itu seakan-akan kayak bikin adonan. Ajin itu adonan, ya, bikin adonan itu dipukul-pukul kayak gitu. Jadi kalau mau berdiri bertumpu dengan dua kepalan beliau, sebagaimana dalam sifat salat Nabi di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, wa kana ya'jin fi shalah ya'tamid ala yadayhi idza qam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jin gini, ya, mengepal, kemudian ya'tamid ala yadayhi bertumpu di atas dua tangan beliau apabila beliau berdiri. Baik, ini yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala hadisnya. Sedangkan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala beliau mendhaifkan hadis ini. Dengan itu tetap kalau untuk hadis fa'tamada 'alal ard sahih di Sahih Bukhari, bertumpu dengan tangan itu di Sahih Bukhari. Jadi boleh bertumpu dengan telapak tangan, ya, kalau mau dia ya'jin silakan. Kemudian berdiri sama seperti rakaat pertama. Masuk ke rakaat kedua adalah duduk untuk tasyahud. Duduk tasyahud fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'inna waftarish fakhidaka al-yusra thumma tashahhad. Apabila engkau duduk di pertengahan salat, maksudnya duduk tasyahud al-awwal, fatma'inna, tenang, tumakninah, waftarish fakhidakal yusra, ya, jadikan duduk tersebut duduk iftirash, engkau duduk di atas kaki kirimu, ya, duduk iftirash. Nah, untuk tasyahudul akhir duduknya tawarruk. Fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlahul yusra wa nasaba al-yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di dua rakaat, beliau duduk di kaki kiri beliau, beliau duduk di kaki kiri beliau, wa nasabal yumna, dan beliau tegakkan kaki kanan beliau, wa idza jalasa fi rak'atil akhirah
dan apabila beliau duduk di rakaat terakhir qaddama rijlahul yusra, sedikit dikedepankan kaki kiri sehingga duduk di atas lantai. Wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatih, ya, kaki kanannya ditegakkan kemudian duduk di atas lantai. Nah, ini duduk tasyahud al-akhir. Bagaimana posisi tangan? Wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi wa fi riwayah rukbatihi al-yumna. Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas di atas paha atau lutut kanan. Wa wada'a kaffahu al-yusra, dan meletakkan telapak tangan kiri ala fakhidhihi aw rukbatihi al-yusra, diletakkan di atas paha kiri atau lutut kiri. Basataha 'alaiha, Rasulullah bentangkan, yang diletakkan seperti itu. Wala yujafi mirfaqah an jambihi, dan tidak dijauhkan siku beliau dari sisi tubuh beliau, ya, jadi ditempelkan. Karena Rasulullah SAW yadhu hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhihi al-yumna. Rasulullah SAW meletakkan ujung siku beliau itu yang kanan ke paha beliau sebelah kanan. Nah, jadi kalau bisa ditempelkan. Jadi tidak yujafi, tidak membentang seperti itu. Dan tidak boleh di posisi duduk iftirash atau tawarruk untuk bertumpu dengan tangan kiri, ya, ke lantai. Naha rajulan wa huwa jalis mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah faqala innaha salatul yahud. Ya, Rasulullah SAW melarang seseorang yang dia duduk bertumpu dengan tangan kiri beliau ketika salat. Kata Rasulullah SAW, innaha salatul yahud, itu salatnya orang Yahudi. Wa yaqbid asabi'al kaf al-yumna kullaha, kemudian dikepal seluruh jemari tangan kanan. Wa yushir bi usbu'ihi allati talil ibham, kemudian ditelunjukkan jari yang sebelah jempol ilal qiblah, ke arah kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, kemudian pandangan menuju ke telunjuk tersebut. Wa yadha ibhamahu ala isbi'il wusta, dan beliau meletakkan jempol beliau ke jari tengah. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabsutu al-yusra ala rukbatihi al-yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Wa yaqbid asabi' kaffihi al-yumna, dan Rasulullah SAW mengepalkan seluruh jemari tangan kanan beliau. Wa yushiru bi usbihi allati talil ibham ila al-qiblah, kemudian beliau menunjukkan dengan jari telunjuk yang sebelah jempol. Wa yarmi basari ilaiha, kemudian Rasulullah SAW memandang penglihatannya itu ke arah telunjuk tersebut. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau sahihkan hadis wa yuharrikuha, dan menggerak-gerakan jemari tersebut, telunjuk tersebut. Tsumma rafa'a isbahu fa ra'aitu yuharrikuha yad'u biha. Nah, baik. Sedangkan Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau merajihkan syadz hadis menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud, baik itu tasyahudul awal atau tasyahudul akhir. Ya, karena dari sekian banyak rawi thiqat, hanya satu perawi saja yang menambahkan kalimat menggerak-gerakannya. Ya. Sedangkan satu saja dari banyak perawi yang diselisihi oleh Zaidah ibn Qudamah. Zaidah ibn Qudamah seorang yang thiqah. Zaidah ibn Qudamah
seorang yang thiqah. Beliaulah yang menambahkan lafaz menggerak-gerakkan. Sedangkan para thiqat lain itu tidak menambahkan kalimat menggerak-gerakkan. Hanya meriwayatkan sampai menunjuk dengan telunjuknya. Ya. Andaikan dibandingkan Zaidah ibn Qudamah dengan salah satu di antara thiqat ini, lebih sempurna dhabtnya, lebih sempurna kekuatan hafalannya para thiqat ini. Satu saja bandingannya. Karena itu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala beliau menghukumi riwayat Zaid bin Qudamah syadz. Ya, seorang yang thiqah menyelisihi riwayat orang yang lebih thiqah daripada dia, apalagi ini banyak. Ya, baik. Sedangkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadis ini adalah ziyadatu thiqah, tambahan riwayat dari seorang thiqah. Ya, tambahan riwayat dari seorang thiqah. Karena Zaidah bin Qudamah adalah seorang yang thiqah, dia menambahkan riwayat lafaz karena dia seorang yang thiqah, kuat juga hafalannya, maka ini sah, maka ini sahih. Baik, para ulama berbeda pendapat untuk itu. Silakan yang menggerak-gerakkan, dan yang lebih rajih wallahu alam adalah hadis tersebut syadz, jadi tidak diamalkan. Wallahu alam. Nah, kemudian zikir tasyahud banyak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga shalawat setelah tasyahud pun banyak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nggak perlu dibaca kayaknya ya, lafaz-lafaz tasyahud, lafaz-lafaz salawat. Bisa dilihat nanti di sifat salat Nabi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'." Apabila kalian sudah tasyahud, sudah salawat juga, maka minta perlindunganlah dari yang 4. Rasulullah SAW selalu membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Baik. Sebagian ulama mengatakan ini wajib, karena perintah dari Rasulullah, falyasta'id billahi min arba'. Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, perintah dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan wal yakhtar minad du'a'i ma syaa. Setelah meminta perlindungan dari yang 4 ini, maka berdoalah, pilihlah dari doa-doa apapun yang dia mau, bebas. Nah, mau doa Allahumma hasibni hisabi yasira, mau doa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya, mau dibaca ketika sebelum salam atau ketika sujud. Doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar, diminta oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, alimni du'aan adu bi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ketika aku salat. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, boleh ini dibaca ketika sebelum salam. Doa apa saja bebas. Ya. Bahkan untuk dengan bahasa sendiri pun boleh. Setelah selesai, sebagaimana hadis miftahus salatit tuhur wa tahrimu takbir wa tahliluha taslim.
kunci salat itu adalah berwudu, bersuci. Dan pengharamannya adalah takbiratul ihram. Penghalalannya kembali kita boleh bicara, kembali kita boleh makan, kembali kita boleh bergerak bebas adalah dengan salam. Ya, dan ini rukun. Bagaimana salam? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayad qaddihi al-ayman wa an yasari assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayad khaddihi al-aysar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sampai terlihat putih pipi beliau, putih pipi kanan beliau. Kemudian beliau menoleh ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi juga sama. Ya, sampai terlihat putih pipi kiri beliau. Wa kana ahyanan yazidu fil ula wa barakatuh, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan wa barakatuhu di salam yang ke kanan. Jadi ini yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kirinya tetap assalamualaikum warahmatullahi. Wa kana ahyanan idza qala an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah iqtasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan di salam yang ke kiri, setelah di salam yang ke kanan assalamualaikum warahmatullah, beliau ke kiri hanya mengucapkan assalamualaikum saja. Nah, kemudian dihasankan pula oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, kana yusallim taslimatan wahidah assalamualaikum tilqa wajhi yamil ila syiqqil ayman syai'an aw qalila. Boleh hanya sekedar satu salam saja ke sebelah kanan, itu pun nolehnya sedikit, enggak banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya assalamualaikum. Ya assalamualaikum, seperti itu. Jadi tidak menoleh betul, menoleh ke kanan sedikit. Taib, ini dihasankan, tetapi sebagian ulama yang lain mendhaifkan hadis ini. Taib. Dan semua yang kita bahas tentang sifat salat Nabi SAW untuk laki-laki dan perempuannya itu sama, dari posisi berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk yang tadi sujud, tasyahud, sama semuanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, mencakup laki-laki dan perempuan. Kata Ibrahim An-Nakhai, nah Ibrahim An-Nakhai adalah tabi'in yang paling tahu tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan taf'alul mar'ah fi sholati kama yaf'alur rajul. Ya, para wanita mereka mengerjakan salat sama seperti yang diperbuat oleh laki-laki. Ini kata Ibrahim An-Nakhai. Beliau adalah tabi'in yang paling tahu tentang fikih salat. Nah, alhamdulillah, setelah selesai salam, ya, sebentar. Zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna rafa saut bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengeraskan suara dalam berzikir setelah selesai salat 5 waktu itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan zikir. Nah, ini mazhab Hambali, tidak demikian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak boleh mengeraskan zikir setelah selesai salat. Ya, ini ucapan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah.
sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Qala Ibnu Abbas kuntu a'lam idzan sarafa bidzalika idza sami'tu. Kata Abdullah bin Abbas, aku tahu mereka selesai salat itu kalau aku dengar zikirnya. Wa fi lafdhin ma kunna na'rif inqidha' salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dalam lafaz yang lain, kami tidak tahu selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir yang beliau ucapkan. Jelas ini insyaallah? Ya. Dengan takbir. Jadi setelah selesai salam ada takbir 3 kali. Ya. Riwayat di luar Sahih Bukhari Muslim. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Abdullah bin Abbas ketika kalau udah dengar kayak gitu berarti udah selesai sholatnya Rasulullah SAW. Dikeraskan. Nah, dikeraskan. Baik. Ya. Dan juga datang dari Rasulullah SAW istighfar 3 kali. Karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salati istighfar 3. Rasulullah SAW apabila selesai salat beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Ya, takbir 3 kali, kemudian istighfar 3 kali. Beda istighfar, beda takbir. Jadi takbir itu bukan istighfar. Takbir yang mengucapkan apa? Allahu Akbar. Takbir bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah. Dan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdullah bin Abbas yang mengatakan dengan dikeraskan, ya, dikeraskan bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ini sunnah. Ya. Kemudian lanjut dengan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian zikir-zikir yang lainnya, ya, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga, hadis Mughirah ibn Syu'bah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan setelah selesai salat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, itu 99. Sempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna 100. Ghufirat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian membaca al-mu'awwidatan, ya, sebelumnya membaca ayat kursi di setiap selesai salat. Kemudian membaca al-falaq, membaca an-nas, ya. Untuk membaca wasiat Rasulullah kepada Mu'adz ibn Jabal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baiknya dibaca sebelum salam. Kalau lupa sebelum salam, maka boleh setelah selesai salam. Tetapi afdalnya adalah sebelum salam, karena doa itu dibaca sebelum atau ketika salat, ya, sebelum salam, bukan setelah selesai salat. Yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah salat adalah zikir. Seandainya seseorang dia mau berdoa setelah selesai salat, setelah selesai zikir dia mau berdoa, apa hukumnya? Boleh. Ya, hadis Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitab As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, kemudian dia berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Baik. Tetapi apakah itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Tidak, Rasulullah SAW hanya melakukan zikir. Jadi apakah boleh? Boleh berdasarkan hadis ini. Jelas ini? Tapi kalau untuk terus menerus itu dilakukan, itu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk dikatakan apakah boleh, ada hujjahnya, ada dalilnya. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Wadi, Syekh Muqbil ibn Hadi ibn Muqbil Al-Hamdani Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.